Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi dengan saya Ariantri Bayu Haji dari mahasiswa UNES Akuntansi 2019 dengan NIM 72114190076. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 6 ini, yaitu sistem manajemen basis data. Lanjut. Yang pertama adalah organisasi data. Macam-macam pengorganisasian data itu ada 5. Yang pertama hierarki data, yang kedua spreadsheet data, yang ketiga fact files data, yang keempat file-file kunci, yang kelima adalah tabel-tabel berhubungan. Hierarki data adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam hierarki field data yang bergabung membentuk record. Dan record yang bergabung membentuk file, dan file yang terkumpul menjadi satu disebut basis data. Yang kedua adalah spreadsheet, yaitu sebuah tabel data yang digunakan saling berhubungan dan sangat penting digunakan. Lanjut. Flat fields, yaitu adalah suatu kolom yang tidak memiliki kolom berulang. Alasannya adalah satu. Alasan sebuah file harus dibuat flat files, yaitu komputer membaca field dari suatu record secara beruntun. Yang kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi sendiri adalah suatu proses formal yang untuk menghapus file-file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan juga menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Lanjut. File kunci, yaitu kunci atau key di dalam satu tabel adalah satu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kunci ini tidak boleh sama dengan yang lain alias selalu berbeda, makanya file kunci ini disebut unik. Yang kedua adalah kandidat kunci, sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Lanjut. Materi berikutnya adalah struktur basis data, yaitu cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. DBMS atau yang sering dikenal dengan struktur manajemen basis data adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri dan berhubungan antar data. Macam-macam struktur basis data ada 3 macam. Yang pertama adalah struktur basis data hierarki, yang kedua struktur basis data jaringan, yang ketiga struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarki yaitu dibentuk oleh sekelompok data, subkelompok, dan juga beberapa subkelompok lagi. Struktur ini berbentuk seperti cabang pohon. Sangat baik jika digunakan untuk pengawasan dan pengendalian sebuah data, karena sudah rinci seperti itu. Yang kedua adalah struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan suatu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah struktur basis data relasional. Organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data, yakni mereka membutuhkan cara yang dapat fokus pada subbab kelompok kecil dan berhubungan dari sepotong data ke data yang lain, tanpa harus melakukan navigasi melalui rekod data perantara dan dalam jumlah yang besar. Jika struktur hierarki dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk-bentuk alamat, penyimpanan relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Contoh basis data relasional ada 2, yaitu basis data jadwal dan konsep basis data. Membuat basis data, yang pertama menentukan kebutuhan, yang kedua menentukan teknik pemodelan. Bagaimana sih cara menentukan kebutuhan data?
Ada dua yang digunakan untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan berorientasi pada proses dan juga pendekatan pemodelan perusahaan. Pendekatan berorientasi pada proses ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang keempat, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang kelima, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang keenam adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pemodelan perusahaan. Setiap pendekatan memiliki kelemahan dan kelebihan, seperti keuntungan pendekatan perusahaan antara lain mengambil data dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang luas, menghitung semua area dan area sinergi, dan juga sumber daya juga dapat ditingkatkan. Kelemahannya, kesulitan mengaitkan satu data satu masalah bisnis dengan masalah bisnis lainnya. Lanjut, yang kedua, menentukan teknik pemodelan data. Ada dua teknik. Yang pertama, diagram relasi entitas, dan yang kedua adalah diagram kelas. Diagram relasi entitas adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas. Misalnya, karyawan itu sebuah entitas, perusahaan entitas, dan produk entitas. Nah, yang disebut relasi adalah ini, mempekerjakan dan juga menghasilkan atau menjual. Ini merupakan relasi atau yang menghubungkan antara karyawan dan perusahaan. Apa sih hubungan antara karyawan dan perusahaan? Nah, ini yang disebut dengan relasi atau hubungan. Lanjut. Yang kedua adalah diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, fil-fil di dalam kelas, dan tindakan-tindakan dilakukan atas kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan sebuah contoh diagram kelas, di mana ada file yang bernama CLS perusahaan dan CLS produk. Nah, file-file ini di dalamnya berisi banyak sekali data-data atau informasi penting dari perusahaan, seperti nama perusahaan, nama alamat perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti juga di produk, di dalam file produk terdapat data-data yang penting seperti merek, harga produk, kode produk, dan sebagainya. Lanjut. Nah, pengguna menggunakan basis data. Yang pertama, formulir. Ketika kita menggunakan basis data, maka kita harus membuat formulir dan laporan terlebih dahulu. Formulir itu biasanya berisi nama, perusahaan, kode, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah query. Query inilah yang sangat penting karena query menghubungkan antara satu data dengan data yang lain. Bagaimana caranya? Kita harus membuat pertanyaan atau perintah kepada sistem agar kita dapat mencarinya dengan mudah. Fungsi query ini kita dapat mencari data dengan mudah. Yang ketiga, bahasa query terstruktur. Nah, bahasa query ini harus sama atau konsisten. Misal kode dari satu icon atau satu item sampai selesai itu harus sama selalu, harus sama semua. Misalnya penjualan kodenya 114, berarti sampai akhir pembukuan juga kodenya 114. Itu merupakan bahasa query agar query dapat digunakan untuk mencari data kita. Yang selanjutnya adalah pemrosesan basis data lanjutan. Nah, ketika kita sudah menggunakan query struktur, maka kita akan melakukan pemrosesan data kita. Lanjut. Personal basis data. Yang pertama, administrator basis data, programmer basis data, dan juga pengguna akhir. Pengguna akhir ini biasanya adalah seperti manajemen, bos, dan lain sebagainya. Programmer adalah orang yang membuat basis data. Administrator adalah orang yang mencatat semua data atau orang yang mencari data-data. Nah, keuntungan di BMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga adalah mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Dan kerugiannya adalah 1. Membeli perangkat lunak yang mahal. 2. Mendapatkan konfigurasi perangkat lunak yang besar. Yang ketiga adalah mempekerjakan dan memelihara staf DBA atau DBA itu
sebutan untuk administrator basis data. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.